Untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gagal ginjal kronis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan definisi apa sebenarnya itu gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun dengan sangat cepat, dan gangguan fungsi tersebut tidak dapat kembali seperti semula, sehingga ginjal tidak mampu mempertahankan sistem keseimbangan cairan dan elektrolit. Setelah tadi kita membahas definisi dan kita telah mengerti apa itu definisi, yang kedua tentu kita bertanya tentang apa sebenarnya penyebab dari gagal ginjal kronis itu sendiri. Nah, saya akan membahasnya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi seseorang terkena gagal ginjal kronis. Yang pertama adalah karena orang tersebut sudah memiliki penyakit penyerta sebelum terkena gagal ginjal kronis. Apa itu penyakitnya? Yang pertama adalah hipertensi. Yang kedua adalah penyakit gula atau biasa orang sebut dengan DM. Nah, ini hipertensi dan gula inilah yang menjadi faktor terbanyak terjadinya kasus gagal ginjal kronis ini. Selain dua penyakit ini, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang terkena gagal ginjal kronis. Di antaranya adalah pola hidup yang tidak sehat, di mana faktor resiko di antaranya merokok, minum minuman keras atau yang beralkohol, dan minuman yang mengandung soda atau minuman yang bersoda. Selain itu, ada beberapa lagi yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis ini, seperti penyakit bawaan, infeksi pada daerah ginjal, dan batu ginjal. Sehingga sebenarnya banyak, tapi untuk kasus terjadinya gagal ginjal kronis yang terbanyak adalah dua penyebabnya, yaitu hipertensi dan DM. Ya, setelah kita membahas definisi dan penyebab dari gagal ginjal kronis ini, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala yang mungkin timbul pada penderita gagal ginjal kronis. Yang pertama, ada gejala dini dan gejala lanjutan. Gejala dini biasa pasien cepat merasa lelah dalam melakukan aktivitas, letih, lesu, biasa merasa pusing, dan ada bahkan beberapa kasus yang mereka keluhkan nyeri pada daerah pinggang. Nah, sedangkan untuk gejala lanjutan, ada beberapa pasien, kebanyakan diantaranya adalah mual muntah, edema, bahkan pada seluruh tubuh mengalami edema atau bengkak, biasa orang sebut bengkak. Bahkan ada beberapa kasus tertentu yang sudah didiagnosa mengalami CKD, mengalami kesadaran menurun. Kenapa mengalami kesadaran menurun? Karena tingkat racun yang sudah tinggi memungkinkan dia untuk menyebar ke seluruh pembuluh darah termasuk ke otak, sehingga bisa menyebabkan kesadaran menurun. Nah, jadi untuk selain gejala ini, untuk mendeteksi apakah kita terkena gagal ginjal kronis atau tidak, harus memerlukan pemeriksaan lab yang lengkap. Ada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus, ada pemeriksaan urin dan kreatinin, dan pemeriksaan urin. Setelah kita mengetahui definisi penyebab gejala, sekarang kita melangkah ke pencegahan dan pengobatan. Nah, ini yang penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan agar tidak terkena gagal ginjal kronis? Sudah saya katakan di awal tadi bahwa penyebab gagal ginjal kronis terbanyak adalah hipertensi dan DM. Jika Anda memiliki riwayat hipertensi dan DM, maka langkah pencegahan yang penting Anda lakukan adalah menerapkan pola hidup sehat. Di mana jika Anda hipertensi, Anda kurangi konsumsi garam-garam untuk menjaga kestabilan tekanan darah Anda. Begitupun dengan DM, jaga kestabilan tingkat gula dalam darah Anda. Yang lebih penting adalah konsultasikan penyakit Anda ke dokter, sehingga ada obat-obatan yang bisa Anda minum untuk mengkontrol hipertensi dan gula yang Anda derita. Selain itu, memang untuk pencegahan, pola hidup sehat sangat dianjurkan, terutama makan makanan yang bergizi, buah-buahan, dan yang penting adalah minum air dalam satu hari 1.500 sampai 2.000 liter. Nah, sedangkan untuk yang sudah terkena gagal ginjal kronis, tidak ada pilihan lain. Pengobatannya adalah ada dua. Kita bisa melakukan terapi dialisis dengan menggunakan mesin sebagai terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah terapi dialisis. Yang kedua adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Nah, ini terapi yang paling
dianjurkan sebenarnya untuk penderita pasien gagal ginjal kronis selain terapi dialisis. Setelah kita membahas tentang gagal ginjal kronis tersebut, diharapkan kita mampu menerapkan pola hidup sehat. Dan mungkin demikian untuk penjelasan kali ini tentang gagal ginjal kronis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.